Shalom anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini Ibu akan mereview pembelajaran kita yang kemarin, yaitu bisa dilihat di samping, gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu konsep gerak. Konsep gerak. Yang pertama di konsep gerak yaitu gerak lurus. Gerak lurus itu ada dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah gerak lurus beraturan. Di gerak lurus beraturan, kita mengenal jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan ini beda. Kalau jarak itu adalah, bisa dilihat di samping, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda yang bergerak dari titik awal hingga titik akhir. Jadi jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda yang bergerak dari titik awal ke titik akhir. Sedangkan perpindahan itu adalah perubahan kedudukan atau posisi suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, sekarang Ibu akan memberikan satu contoh untuk perhitungan antara jarak dan perpindahan. Ibu berikan satu contoh. Di sini ada posisi A menuju ke posisi B menuju ke posisi C. Nah, perhatikan gambar di samping. Dari gambar di samping, kita akan mencari besar jarak dari posisi A sampai ke posisi C. Dan juga kita akan menghitung besar perpindahannya. Perpindahan dari posisi A sampai ke posisi C. Contohnya posisi A ke B besarnya 3 meter, B ke C besarnya 4 meter. Nah, yang akan kita cari pertama adalah jaraknya. Seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi, kalau jarak itu adalah lintasan total. Jadi lintasan penuh yang ditempuh benda dari posisi awal ke posisi akhir. Jadi kita menghitung posisi A ke B, perjalanan dari A ke B itu berapa besarnya? 3 meter. Berarti Ibu tulis di sini 3 meter ditambah perjalanan dari posisi B ke posisi C. Berapa besarnya? 4 meter ditambah 4 meter. Berapa? 3 tambah 4 itu sama dengan 7 meter. Ini besar jarak yang ditempuh. Nah, sekarang kita akan menghitung perpindahannya. Dari posisi A ke posisi C. Perpindahan posisi awalnya dari A, posisi akhirnya ke C. Jadi Ibu tinggal tarik garis untuk mencari besar perpindahannya. Nah, sekarang garis yang sudah Ibu tarik ini menjadi sisi miring. Dia siku-siku di sini. Jadi kita pakai persamaan Pitagoras. Kita pakai rumus Pitagoras ya. Mencari sisi miring. Mencari sisi miring ini kita anggap X ya. Mencari sisi miring X sama dengan akar dari sisi A ke B besarnya berapa? 3. Berarti kita pakai besarnya ya. 3 pangkat 2, ingat dipangkatkan ya. 3 pangkat 2 ditambah sisi B ke C. Berapa? 4. Kita pangkatkan 2, 4 pangkat 2 sama dengan akar dari 3 pangkat 2 berapa? 9 ditambah 4 pangkat 2 16 sama dengan 9 tambah 16 itu akar dari 25. Akar dari 25 sama dengan 5 meter. Ini adalah besar perpindahan. Nah, sekarang kita lanjut ke perhitungan kelajuan dan kecepatan. Bisa dilihat di samping untuk persamaan matematis dari kelajuan. Kelajuan itu sama dengan jarak dibagi selang waktu. Jadi kelajuan itu sama dengan jarak tempuh dibagi dengan selang waktu. Kalau kita mau menghitung kecepatan, bisa dilihat di samping Ibu untuk persamaan matematisnya. Kecepatan sama dengan perpindahan dibagi dengan selang waktu. Nah, sekarang kita pakai yang contoh tadi ya. Jaraknya tadi kita dapat 7 meter. Perpindahannya 5 meter. Nah, jika Ibu kasih waktu tempuhnya 10 sekon dari perjalanan dari A sampai ke C, waktu tempuhnya sama dengan 10 sekon. Berarti sekarang kita mau cari
kelajuan dan kecepatan. Kelajuan tadi apa? Persamaan matematisnya yaitu jarak tempuh dibagi dengan selang waktu. Jarak berapa? Jaraknya 7, waktunya 10 sekon. Berarti 7 dibagi 10 berapa? 0,7 meter per sekon. Ini untuk mencari kelajuan. Nah, sekarang kita lanjut ke kecepatan. Kecepatan itu adalah apa? Perpindahan dibagi waktu. Perpindahannya 5 meter, waktu tempuhnya 10 sekon. Berarti 5 dibagi 10 sama dengan 1/2 atau 0,5 meter per sekon. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu hukum Newton. Seperti yang Ibu sudah jelaskan kemarin bahwa hukum Newton itu ada 3. Hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Di hukum 1 Newton itu, ketika benda diberikan gaya, dia tidak akan mengalami perpindahan atau tidak akan mengalami perubahan posisi. Contohnya, ketika kita naik mobil, terus mobilnya tiba-tiba direm, tapi kita menggunakan sabuk pengaman, kita akan terdorong ke depan tapi tidak mengalami perubahan posisi, kita diam di tempat. Nah, untuk hukum 2 Newton itu ketika bendanya diberikan gaya, bendanya akan mengalami perubahan posisi. Contohnya, ketika kita mendorong meja yang masanya lebih kecil daripada masanya kita. Jadi ketika kita memberikan gaya ke meja yang masanya lebih kecil daripada berat badan kita, mejanya akan berpindah tempat. Selanjutnya adalah hukum 3 Newton. Jadi hukum 3 Newton itu adalah hukum aksi reaksi. Contohnya, ketika Ibu mendorong tembok, tembok ini juga memberikan gaya dorong ke Ibu, sehingga temboknya tidak berpindah, Ibu juga tidak mengalami perpindahan posisi. Jadi, gaya yang Ibu kasih ke tembok berlawanan arah dengan gaya yang tembok kasih ke Ibu. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang sistem gerak manusia. Yang pertama yaitu rangka. Di pembelajaran kemarin kalian sudah menghafalkan nama-nama tulang. Untuk mengingatkan lagi, Ibu akan menampilkan gambar sistem rangka manusia seperti ini. Selanjutnya kita masuk dalam materi sendi. Nah, di sendi itu ada 5 jenis, yaitu sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi geser. Berikutnya otot. Otot ada 3 jenis, yaitu bisa dilihat di samping: otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Materi terakhir yang akan Ibu bawakan adalah sistem gerak pada tumbuhan. Nah, bisa dilihat di samping, berdasarkan asal datangnya rangsangan, gerak pada tumbuhan terbagi atas 3, yaitu yang pertama gerak endonom, yang kedua gerak higroskopis, yang ketiga gerak esionom. Nah, berdasarkan respon gerak yang dilakukan tumbuhan, gerak esionom dibedakan menjadi 3, yaitu bisa dilihat di samping: gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Sekian review pembelajaran dari Ibu. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Dah.